Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang. Ada saya, Anida Makfiratul Hidayah, ada Andi Astia Siti Sahra, ada Muhasa Ikhlaso Ahda, dan ada Mufami Amir. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil simulasi analisis data menggunakan uji Kruskal-Wallis dan uji Friedman dengan bantuan aplikasi Jamovie. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan pengertian masing-masing uji, identifikasi variabel, penyusunan hipotesis, proses analisis menggunakan Jamovie, serta interpretasi hasil analisis. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian masing-masing uji. Yang pertama, uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih kelompok sampel pada data skala ordinal. Pada data ini, uji digunakan untuk membandingkan skor stres akademik mahasiswa berdasarkan jurusan. Yang kedua, uji Friedman. Uji Friedman adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada 3 atau lebih sampel yang berpasangan pada data skala ordinal. Pada data ini, uji digunakan untuk membandingkan motivasi mahasiswa sebelum, saat, dan sesudah perlakuan. Baik, selanjutnya kita masuk ke identifikasi variabel. Yang pertama, uji Kruskal-Wallis. Variabel independennya yaitu jurusan psikologi, teknik, dan kedokteran. Variabel dependennya yaitu skor stres akademik. Jurusan merupakan variabel independen karena menjadi faktor pembeda antara kelompok, sedangkan stres akademik merupakan variabel dependen karena dipengaruhi oleh variabel independen jurusan. Yang kedua, uji Friedman. Variabel independennya waktu pengukuran motivasi sebelum, saat, dan sesudah. Variabel dependennya skor motivasi. Waktu pengukuran menjadi variabel independen karena merupakan variabel yang ingin dilihat pengaruhnya terhadap variabel dependen, motivasi belajar. Motivasi menjadi variabel dependen karena merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, waktu pengukuran. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk mempresentasikan materinya. Baik, saya akan membaca materi penyusunan hipotesis. Yang pertama ada uji Kruskal-Wallis. Uji ini membandingkan skor stres akademik antara 3 kelompok mahasiswa yang berbeda, psikologi, teknik, dan kedokteran. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan skor stres akademik antara mahasiswa jurusan psikologi, teknik, dan kedokteran. Hipotesis alternatif, ada perbedaan skor stres akademik antara mahasiswa jurusan psikologi, teknik, dan kedokteran. Uji Friedman. Uji ini membandingkan skor motivasi dari responden yang sama pada 3 waktu pengukuran yang berbeda, sebelum, tengah, dan sesudah. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan skor motivasi ditinjau dari waktu pengukuran sebelum, tengah, dan sesudah perlakuan. Hipotesis alternatif, ada perbedaan skor motivasi ditinjau dari waktu pengukuran sebelum, tengah, dan sesudah perlakuan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempraktekkan simulasi analisis data menggunakan 2 uji non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis dan juga uji Friedman. Nah, di sini sudah ada data simulasi yang sudah diberikan. Yang pertama itu ada data terkait skor stres akademik pada 3 kelompok jurusan yang berbeda, yaitu jurusan psikologi, jurusan teknik, dan juga jurusan kedokteran. Nah, di sini kita itu ingin menguji apakah ada perbedaan skor stres akademik dari ketiga kelompok jurusan ini. Nah, karena kalau kita lihat di sini, mahasiswa yang dari jurusan psikologi itu berbeda dengan mahasiswa yang di jurusan teknik, artinya kelompok sampelnya itu independen, maka kita gunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini kita akan menggunakan software Jamovie, jadi
Pertama-tama langsung saja kita salin terlebih dahulu datanya. Kemudian kita buka Jamovi dan pindahkan datanya ke Jamovi. Kita pastikan datanya sudah 30 sudah pas. Kemudian nih di sini untuk namanya kita rubah variabelnya. Sorry, bukan maka teknik jurusan. Kemudian di sini skor kecemasan. Nah, untuk tipe datanya ini interval, yang ini itu tadi nominal ya. Dan dihapus. Nah, kemudian untuk menguji melakukan analisis uji Kruskal-Wallis itu ada di ANOVA. Kemudian di bagian non parametrik kita gunakan yang ini, one way ANOVA. Kruskal-Wallis itu sebenarnya alternatif dari uji ANOVA satu jalur. Cuma bedanya kalau uji ANOVA satu jalur itu uji parametrik, kalau one way ANOVA itu non parametrik. Kemudian di dependen variabelnya kita masukkan variabel dependennya, ini skor kecemasan akademik. Kemudian di grouping variabel itu masukkan apa namanya data kategorinya. Nah, di sini sudah muncul satu output dari uji Kruskal-Wallisnya. Eh, kita munculkan juga efek size-nya untuk melihat efek size-nya. Nah, di sini di outputnya itu kita lihat ada nilai Kruskal-Wallisnya. Di sini kita peroleh 17,1, kemudian ada DF-nya. DF itu kan selalu N kurang satu. Nah, kalau di uji ini kan N itu jumlah kelompoknya. Jadi tadi ada 3 kelompok, 3 dikurang satu, jadi 2. Nah, kita lihat di nilai signifikansinya atau nilai P-nya. Nah, untuk interpretasinya sendiri, itu kita tetapkan dulu apa namanya nilai signifikansi yang standar nilai signifikansi yang kita gunakan. Nah, kalau di penelitian sosial itu kan umumnya 5%, maka kita lihat di nilai P-nya. Kalau dia lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak. Dengan kata lain ada perbedaan. Nah, kalau kita lihat di output ini, nilai P-nya itu sangat kecil, bahkan sampai lebih kecil dari 0,001. Maka bisa dikatakan, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan skor kecemasan akademik berdasarkan jurusan. Nah, kita lihat juga di efek size-nya itu kita peroleh 0,588. Ini tergolong besar. Nah, tidak cukup sampai di situ. Di sini juga kita lakukan uji post hoc-nya. Nah, uji post hoc-nya itu kita ingin membandingkan setiap pasangan atau antara dua kelompok yang ada. Jadi ada psikologi dengan teknik, psikologi dengan kedokteran, dan teknik dengan kedokteran. Nah, untuk uji post hoc-nya ini dia menggunakan uji Mann-Whitney. Karena kan kalau di Mann-Whitney kemarin kan dia pada dua kelompok sampel, jadi sangat pas jika diuji kita gunakan uji Mann-Whitney untuk post hoc-nya. Nah, di sini sudah muncul nilai W-nya. Nah,
Kita lihat di nilai signifikansinya. Jadi untuk interpretasinya sama sama seperti yang sebelumnya, yang kita gunakan taraf 5%. Nah, kita lihat antara psikologi dengan teknik. Dia signifikansinya di angka 0,033, di mana itu lebih kecil dari 0,05. Maka perbedaan skor kecemasan akademik antara jurusan psikologi dengan teknik itu signifikan. Kemudian psikologi dengan kedokteran juga sangat signifikan. Dia di bawah 0,001. Kemudian teknik dengan kedokteran juga ternyata signifikan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis Kruskal-Wallis yang dilakukan, hipotesis nol ditolak atau ada perbedaan skor kecemasan akademik berdasarkan jurusan. Nah, di sini kita ingin lihat juga di antara tiga jurusan ini kira-kira mana yang paling tinggi kecemasan akademiknya. Tapi di sini tidak ada opsi untuk memunculkan deskriptifnya, maka kita manual saja di exploration, kita klik deskriptif, ini kita masukkan datanya. Nah, di bagian rata-rata dan median, kemudian standar deviasi, kita lihat bahwa di antara ketiga jurusan ini, ternyata yang paling tinggi skor kecemasan akademiknya itu adalah mahasiswa dari kedokteran, jurusan kedokteran. Di rata-rata 73,7, mana standar deviasinya 9,44. Nah, kemudian disusul oleh jurusan teknik, dan terakhir ada jurusan psikologi yang paling rendah kecemasan akademiknya dibandingkan ketiga jurusan yang kita bandingkan ini. Nah, mungkin untuk uji Kruskal-Wallis sampai di sini saja. Kemudian kita lanjut ke uji Friedman. Nah, kalau tadi di uji Kruskal-Wallis itu merupakan alternatif dari uji one way ANOVA, maka kalau uji Friedman itu merupakan alternatif dari uji ANOVA rancangan ulang atau repeated measure ANOVA. Kalau yang measure ANOVA merupakan uji parametrik, maka di uji Friedman ini merupakan uji non-parametrik, namun fungsinya sama, yaitu untuk membandingkan tiga kelompok sampel yang saling berpasangan. Nah, kalau di sini itu setiap sampel itu menerima tiga kali pengukuran dalam waktu yang berbeda. Yang diukur adalah skor motivasinya. Jadi diukur sebelum perlakuan, kemudian diukur saat diberikan perlakuan, dan diukur kembali setelah diberikan perlakuan. Nah, kita ingin melihat apakah skor motivasi antara sebelum, saat, dan sesudah itu ada perbedaan. Maka untuk mengujinya kita bisa menggunakan uji Friedman. Nah, langkah yang pertama kita salin terlebih dahulu datanya. Nah, setelah dipindahkan ke Jamovi, jangan lupa namanya dirubah. Tetap menggunakan data interval. Nah, nanti softwarenya sendiri yang akan
mengkonversi data ini ke bentuk ordinal. Nah, untuk melakukan uji Friedman itu dia di ANOVA juga, kemudian di bagian non-parametrik kita masuk ke menu ini yang repeated measures ANOVA, yang di bawahnya juga ada tulisan Friedman. Nah, untuk tiga variabelnya kita masukkan. Nah, di sini sudah muncul output yang sangat sederhana sekali. Ada nilai Friedman-nya, DF, dan juga nilai signifikansinya. Nah, kalau ingin munculkan output lain juga bisa output post hoc-nya, kemudian deskriptifnya, dan deskriptif plot-nya juga bisa. Nah, kita interpretasi terlebih dahulu. Jadi di output yang pertama itu di uji Friedman-nya sendiri, itu ada nilai statistik dari Friedman-nya, kita peroleh angka 60,0, kemudian nilai DF-nya 3 dikurang 1 jadi 2 di sini. Kemudian di nilai signifikansinya atau nilai P-nya, kita memperoleh angka yang sangat kecil, yaitu kecil dari 0,001. Maka karena dia lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka ada perbedaan skor motivasi mahasiswa ditinjau dari waktu pengukuran. Dengan kata lain, hipotesis nol ditolak. Nah, kemudian di uji post hoc-nya kita juga bisa lihat perbandingan antar pengukurannya. Nah, ini ada sebelum dan saat itu nilai P-nya juga kecil dari 0,01. Dia signifikan. Kemudian antara sebelum dan sesudah juga signifikan. Antara saat dan sesudah juga perbedaannya signifikan. Nah, kita lihat di deskriptifnya. Di deskriptifnya nilai rata-ratanya itu mengalami peningkatan berdasarkan urutan waktunya. Jadi kalau di sebelum dia 60,4, kemudian saat diberi perlakuan dia meningkat menjadi 68,7. Kemudian setelah perlakuan diukur kembali dan ternyata mengalami peningkatan yang cukup signifikan kalau kita lihat sekilas. Jadi 81,1. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa intervensi yang diberikan itu efektif untuk meningkatkan motivasi mahasiswa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada informasi yang keliru yang saya sampaikan, mohon dikoreksi kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil analisis data. Yang pertama itu uji Kruskal-Wallis. Nah, hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan skor stres akademik mahasiswa berdasarkan jurusan. H2 sama dengan 17,1, P lebih kecil dari 0,05, R sama dengan 0,588, hipotesis 0 ditolak. Ketika dilihat dari uji Mann-Whitney, untuk tiap dua perbedaan jurusan yang menunjukkan perbedaan signifikan, yakni antara psikologi dengan teknik, U sama dengan 3,53, psikologi dengan kedokteran U sama dengan 5,08, dan teknik dengan kedokteran U sama dengan 3,69. Berdasarkan data deskriptif, dapat dilihat bahwa mahasiswa yang paling tinggi kecemasan akademiknya adalah mahasiswa jurusan kedokteran, disusul oleh jurusan teknik dan kemudian jurusan psikologi. Selanjutnya. Yang kedua, uji Friedman. Hasil uji Friedman menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan motivasi ditinjau dari waktu pengukuran sebelum, saat, dan setelah intervensi. X2 sama dengan 60
P lebih kecil dari 0,05, hipotesis null ditolak. Melalui uji Wilson, untuk tiap dua perbedaan waktu pengukuran juga menunjukkan perbedaan signifikan, yakni antara sebelum dengan saat intervensi, sebelum dengan sesudah intervensi, dan saat dengan sesudah intervensi. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa motivasi meningkat secara bertahap berdasarkan urutan waktu pengukuran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa intervensi yang diberikan efektif dan meningkatkan motivasi. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Kruskal-Wallis dan uji Friedman, dapat disimpulkan bahwa kedua uji menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada data yang dianalisis. Uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa tingkat stres akademik berbeda antara jurusan, sedangkan uji Friedman menunjukkan bahwa motivasi mahasiswa mengalami perubahan yang signifikan pada setiap waktu pengukuran. Dengan demikian, kedua uji non-parametrik ini efektif digunakan untuk menganalisis data ordinal sesuai dengan karakteristik masing-masing penelitian. Baik, mungkin itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.